Tidak semua bayi yang lahir memiliki fisik yang sempurna. Ada kalanya bayi lahir dengan suatu kelainan bawaan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 270.000 kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan yang berhubungan dengan kelainan bawaan. Di dunia terdapat ratusan jenis kelainan bawaan. Pada beberapa kelainan bawaan tersebut, ternyata ada loh pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini dan pengobatannya. Simak informasi selengkapnya mengenai kelainan bawaan dari ahlinya berikut ini. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Andina Nirmala Pahalawati, spesialis anak. Hari ini akan berbagi informasi mengenai kelainan bawaan pada anak. Kelainan bawaan atau pada bahasa medis disebut dengan kelainan kongenital adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir. Ketidaksempurnaan pada proses pembentukan embrio dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan jaringan atau organ. Anak yang lahir dengan kelainan bawaan dapat bertahan hingga dewasa, namun sebagian lainnya tidak dapat bertahan hidup. Kelainan bawaan pada anak ini ternyata bukan hanya karena faktor keturunan. Ada banyak penyebab yang mengakibatkan kelainan tersebut. Penyebab kelainan bawaan dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor genetik dan non-genetik. Faktor genetik artinya kelainan terjadi pada unsur materi pembawa genetik yang diwariskan oleh orang tua, yaitu kromosom. Sedangkan faktor non-genetik artinya disebabkan oleh lingkungan, misalnya obat-obatan, zat kimia yang disebut dengan teratogen, paparan radiasi, atau infeksi dan penyakit yang dialami oleh ibu saat masa kehamilan, yang nantinya akan mempengaruhi pada perkembangan janin. Misalnya, seorang ibu yang terinfeksi virus rubella pada periode kritis infeksi, yaitu usia 6 minggu, maka anaknya akan berisiko mengalami penyakit jantung bawaan, kepalanya berukuran lebih kecil, katarak kongenital, serta gangguan pendengaran. Atau seorang ibu yang mengkonsumsi obat-obatan pada trimester 1, contohnya phenytoin, maka anaknya akan berisiko untuk mengalami gangguan pembentukan celah bibir atau menjadi resiko adanya kanker, yaitu neuroblastoma. Cukup banyak faktor yang perlu diperhatikan, terutama bagi ibu hamil untuk mencegah anak yang akan dilahirkan mengalami kelainan bawaan. Apa saja sih jenis kelainan bawaan tersebut? Kelainan bawaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah malformasi, artinya kelainan ini disebabkan pada masa pembentukan embrio, yaitu 8 minggu awal kehidupan. Kelainan yang disebabkan akan menetap dalam bentuk anatomi, misalnya telinga yang kecil, lubang pipis yang tidak pada tempatnya atau hipospadia, atau adanya celah bibir atau bibir sumbing. Yang kedua adalah deformasi. Pada tahap deformasi artinya perkembangan berjalan normal, namun terjadi gangguan akibat proses mekanik, biasanya akibat ruang yang sempit. Pada ibu yang panggulnya lebih sempit atau cairan amnionnya yang sedikit. Efek yang terjadi misalnya kaki bayi menjadi bengkok, lehernya menjadi miring, atau terdapat skoliosis kongenital. Yang ketiga adanya disrupsi. Pada bagian ini disebabkan oleh contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adanya infeksi virus pada ibu yang sedang hamil, seperti toksoplasmosis, rubella, yang nantinya akan menimbulkan efek sesuai dengan virus yang menyebabkan. Dan yang terakhir adalah displasia. Pada tahap ini yang terjadi biasanya gangguannya pada pembentukan organ pada tahap akhir, yaitu pematangan dan perkembangan dari organ-organ janin bayi. Biasanya pada tahap ini disebabkan oleh mutasi gen sporadis atau diwariskan atau diturunkan. Kelainan bawaan dapat langsung diketahui melalui pemeriksaan fisik atau melalui pemeriksaan medis terlebih dahulu. Bagaimana sih cara diagnosis hingga anak dikatakan mengalami kelainan bawaan? Dalam mendiagnosis kelainan bawaan, seorang dokter akan melakukan anamnesis atau menilai riwayat dari seorang ibu. Mulai dari penyakit yang sebelumnya diderita, contohnya epilepsi, adanya infeksi varicella, ataupun diabetes mellitus. Ataupun juga adanya infeksi yang dialami selama kehamilan, contohnya toksoplasmosis ataupun rubella.
Kemudian akan ditanyakan juga bagaimana riwayat persalinannya, mulai dari USG selama kehamilan, cara lahirnya, lalu status kesehatan saat lahir bayinya. Yang ketiga, akan dianamnesis mengenai riwayat keluarga, yaitu mengenai apakah ada keluhan yang sama terjadi pada keluarga atau kematian bayi yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya dan adanya riwayat retardasi mental. Dokter kemudian juga akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisis untuk mencari kelainan-kelainan kongenital baik mayor ataupun minor. Usaha yang dapat dilakukan seperti contohnya ekokardiografi, dilakukan pemeriksaan telinga, dan nantinya juga dapat dilakukan penunjang untuk sitologi seperti contohnya analisis DNA dan kromosom. Dapat juga dilakukan pencarian bukti infeksi seperti pemeriksaan akibat infeksi dari virus toxoplasmosis, rubella, dan sitomegalovirus ataupun juga herpes simplex. Jika seorang anak telah didiagnosa mengalami kelainan bawaan, apakah ada kemungkinan anak dapat disembuhkan? Anggapan bahwa semua kelainan bawaan tidak dapat diobati merupakan anggapan yang keliru, karena tentu saja tergantung dari penyebabnya. Jika penyebabnya adalah akibat dari tekanan mekanik, maka tentu saja dengan upaya pembedahan, maka seorang anak yang lahir dengan kelainan bawaan dapat hidup normal setelah pemberian pembedahan. Begitu juga penyebab-penyebab lainnya yang disebabkan misalnya oleh infeksi, maka seorang dokter akan berusaha untuk mengatasi infeksinya dengan pemberian obat. Jika Anda merupakan pasangan yang baru berencana memiliki anak, apakah ada tindakan pencegahan untuk mencegah anak yang dilahirkan tidak memiliki kelainan bawaan? Tidak semua kelainan bawaan dapat dicegah, tapi perlu diketahui bahwa seorang wanita dapat melakukan usaha untuk mendapatkan bayi yang sehat dengan cara mengatur kesehatan dan menjaga kebiasaan baik sebelum merencanakan kehamilan. Akronim yang biasa digunakan dalam pencegahan ini adalah PACT. P, plan ahead atau perencanaan. Pastikan kondisi tubuh ibu sehat sebelum kehamilan. Mengkonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari karena asam folat yang cukup terbukti dapat mencegah adanya gangguan atau kelainan bawaan yang berat seperti gangguan perkembangan otak dan sumsum tulang belakang. A, avoid harmful substances. Hindari zat berbahaya selama kehamilan, seperti alkohol, merokok, serta penggunaan obat-obatan terlarang. C, choose a healthy lifestyle. Lakukan gaya hidup sehat, konsumsi zat gizi yang seimbang, serta melakukan aktivitas fisik yang tentu saja sesuai dengan kondisi kehamilan. T, talk with your healthcare provider. Pastikan ketika sudah hamil untuk memastikan kondisi kehamilan secara rutin dengan memeriksakan ke tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter kandungan dan segera untuk mengkonsultasikan jika ada keluhan selama kehamilan. Jika Anda mengalami keluhan terkait kehamilan atau anak Anda mengalami kondisi yang mengarah ke kelainan, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter kepercayaan Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.